dan selamat siang. Hari ini saya sebagai dosen pengampu, nama saya Fahmi Sudiatama, akan menjelaskan tentang mekanika teknik. Pendahuluan itu akan menjelaskan tentang konstruksi sederhana, beban yang bekerja pada konstruksi tersebut. Nah, yang pertama itu macam-macam struktur. Di struktur yang sederhana ini, itu terlihat pada gambar, itu terdapat garis-garis berupa balok, kolom, dan perletakan. Nah, kolom itu merupakan tiang-tiang vertikal dan balok merupakan batang-batang horizontal. Struktur semacam ini banyak dilihat dari bangunan berlantai banyak atau bangunan yang sederhana seperti rumah tinggal. Dari konstruksi tersebut terdapat beban. Itu beban di dalam suatu struktur pasti ada beban, dan beban yang bisa bergerak umumnya disebut beban hidup, misalnya manusia, kendaraan, dan lain sebagainya. Beban yang tidak dapat bergerak disebut beban mati, misalnya meja, peralatan, dan sebagainya. Ada beberapa macam beban, yaitu beban terpusat dan beban terbagi rata atau beban merata. Dari gambar ini kita bisa lihat, ini ada tumpuan, yaitu berupa beban yang itu manusia, itu yang berdiri di atas jembatan, contohnya. Di P itu bebannya, dilihat daripada gambar dalam mekanika teknik. Kalau dari beban merata itu bisa dilihat dari kendaraan di atas jembatan, dia terdapat 3, P1, P2, dan P3. Beban terbagi rata adalah beban yang tersebar secara merata baik ke arah memanjang maupun ke arah luas. Terlihat pada gambaran dalam mekanika teknik. Nah, dari pergambaran beban itu terdapat menurut sifatnya, sifat beban, yaitu beban mati, yaitu semua muatan yang berasal dari berat bangunan dan atau unsur bangunan, termasuk segala unsur bangunan, termasuk segala unsur tambahan, tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya, benda statis atau dengan kata lain benda statis di tempat itu. Muatan hidup, semua muatan tidak tetap kecuali muatan angin, muatan gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang dapat membebani bangunan dan unsur bangunan. Beban angin, beban yaitu semua muatan pada bangunan atau unsur bangunan yang disebabkan oleh pengaruh angin. Dan muatan gempa yaitu muatan pada bangunan dan atau unsur bangunan disebabkan oleh pengaruh gempa. Dan terdapat pula pengaruh-pengaruh khusus. Pengaruh-pengaruh khusus itu berupa selisih suhu, pemanasan, penurunan, pondasi susut, gaya rem, gaya sentrifugal, muatan berulang. Namun pengaruh-pengaruh ini jarang kita dapatkan di bangunan konstruksi yang sederhana. Terbagi lagi juga jenis perletakan atau tumpuannya. Perletakannya itu yang pertama itu perletakan sendi, engsel, baja keras, atau roll balok, yaitu memberikan kemungkinan perputaran roda roll, tapi tidak memberikan kesempatan pindah, tidak dapat menanggai momen karena dapat patah. Contoh pada gambaran mekanika teknik itu sebagai berikut. Ini rollnya, ini baja keras, balok, sehingga tidak bisa bergerak. Roll geser, yaitu perletakan roll memberikan kemungkinan pindah bergerak sejajar landasan, yaitu berupa baja keras, dan ini balok di atasnya, ini rollnya, tapi dia tidak terjepit gitu. Dan kalau bila peletakan jepit, apabila beban bekerja di atas peletakan jepit, memberikan perlawanan sebanyak-banyaknya 3 besaran, yaitu tahan momen, gaya vertikal, dan horizontal. Ini jepit ya. Contoh-contohnya itu, ini sendi yang terlihat pada gambar, ini bulatannya itu, ya ini yang sendi itu, dan ini jepit, dan ini roll. Roll itu kan dia bebas gitu. Selanjutnya dari unsur gaya. Gaya merupakan sebuah benda atau titik materi yang diam dapat berubah menjadi bergerak. Kalau benda itu bergerak, maka besar dan arah percepatan salah satu atau kedua-duanya dapat berubah pula. Nah, perubahan gerak suatu benda dinamakan gaya.
Suatu gaya ditentukan oleh besar garis kerja, arah kerja, dan titik tangkapnya. Besar gaya dinyatakan dengan kilogram atau ton dan digambar dengan sepotong garis. Panjang garis itu diambil dengan perbandingan tertentu, misalnya 1 cm sama dengan 5 kg atau 1 cm sama dengan 1 ton, yang disebut dengan skala gaya. Titik tangkap gaya merupakan gaya itu ditangkap dan dinyatakan dengan huruf besar A, B, dan sebagainya. Garis yang berhimpit dengan gaya itu disebut garis kerja gaya. Nah, contohnya itu ya ini. Misalnya A adalah titik tangkap, P adalah 6 ton. Nah, digambarkan dipotong sepanjang 6 cm dengan gaya skala 1 cm sama dengan 1 ton. Kita lihat pada gambar ini, garis putus-putus ini adalah garis kerja. Ini A itu adalah titik tangkap di sini, mulai dari sini. Ditarik garis lurus ke arah kanan sepanjang 6 ton dengan 6 cm, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini 1 cm, jadi setiap satu ini terdapat 1 ton skalanya. Jadi P sama dengan 6T. Nah, perkenalan dari awal pertemuan pertama itu saja untuk mengawali perkuliahan kita hari ini. Minggu depan akan lebih banyak perhitungannya. Sekian dan terima kasih.